Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan bahas materi kelas 11 tentang laju reaksi. Sebelum saya lanjut lebih dalam mengenai laju reaksi, maka saya akan ingatkan kembali tentang satuan konsentrasi. Adapun satuan konsentrasi yang digunakan dalam materi laju reaksi adalah molaritas. Molaritas dapat kita artikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Atau lambang molaritas sendiri adalah M besar atau kurung siku yang biasa kita baca sebagai konsentrasi. Adapun rumus molaritas, M sama dengan mol per V dalam liter. Atau jika diketahui adalah massa zat atau gram zat, maka molaritas dinyatakan sebagai M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. V di sini dalam mililiter ya. Kemudian kita masuk pada pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi per reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi setiap satuan waktu. Satuan laju reaksi biasanya dinyatakan sebagai mol liter pangkat min 1, second pangkat min 1. Persamaan laju reaksi dinyatakan sebagai V sama dengan minus delta konsentrasi C per delta T. Di sini V adalah laju reaksi, kemudian delta konsentrasi C adalah perubahan konsentrasi, satuannya molaritas, sedangkan delta T adalah perubahan waktu. Jadi, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai besarnya penambahan konsentrasi produk atau konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu, atau besarnya penguraian konsentrasi suatu reaktan atau reaksi dalam satuan waktu. Sebagai contoh, di sini ada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, di mana A dan B di sini adalah reaktan, sedangkan C dan D di sini adalah produk. Jika kita misalkan koefisien masing-masing A, B, C, D, P, Q, R, dan S, maka kita dapat tentukan laju reaksi rata-rata dari setiap zat tersebut, di mana laju A adalah minus delta konsentrasi A per delta T. Minus di sini menunjukkan dia mengalami pengurangan, karena dia A adalah reaktan atau bereaksi. Laju B, atau karena B masih merupakan suatu reaktan, maka laju B adalah minus delta konsentrasi B per delta T. Sedangkan di sini laju C, karena C adalah produk, maka laju C dinyatakan sebagai plus delta konsentrasi C per delta T. Sedangkan laju D adalah plus delta konsentrasi D per delta T. Contoh laju reaksi, misal diketahui reaksi dekomposisi dari azometana, di mana azometana di sini akan terdekomposisi menjadi etana dan N2 atau nitrogen dengan grafik penguraian sebagai berikut. Grafik laju reaksi sebagai berikut. Gas azometana dia akan terus mengalami pengurangan, sedangkan produknya atau etana dan N2 dia akan mengalami kenaikan. Maka laju reaksi tiap molekul pada reaksi dekomposisi azometana dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju penguraian gas azometana adalah minus delta konsentrasi gas azometana per delta T. Laju pembentukan gas etana adalah plus delta konsentrasi gas etana per delta T. Kemudian laju pembentukan gas nitrogen adalah plus delta konsentrasi gas nitrogen per delta T. Di mana plus dan minus di sini menunjukkan eh, zat tersebut mengalami pengurangan atau mengalami penambahan atau kenaikan. Kemudian apakah ada hubungannya antara laju reaksi masing-masing zat dalam satu reaksi? Ternyata ada. Jadi semisal saya kembali lagi pada reaksi awal tadi ya, A ditambah B menjadi C ditambah D, di mana masing-masing koefisiennya kita misalkan sebagai P, Q, R, dan S, maka laju A banding laju B banding laju C banding laju D adalah P banding Q banding R dan banding S. Artinya, perbandingan laju reaksi masing-masing zat tergantung pada perbandingan koefisiennya. Maka dapat kita rumuskan apabila laju
zat yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya per koefisien zat yang diketahui kali laju zat yang diketahui. Untuk lebih paham memahami hal ini, maka saya langsung masuk pada contoh soalnya. Jika pada suatu suhu tertentu, laju penguraian N2O4 menjadi NO dan O2 adalah 3 kali 10 pangkat min 4 mol per liter second, maka laju pembentukan NO adalah, kita tulis dulu reaksi penguraian N2O4 menjadi NO dan O2, kemudian kita setarakan, di sini N-nya ada 2, maka di sini seharusnya juga kita kalikan 2, menjadi 2 NO. Kita hitung O-nya, ternyata di sini ada 4, di sini adalah ada 2 ditambah 2, 4. Maka reaksi ini sudah setara. Kemudian diketahui N2O4, laju reaksinya sebesar 3,0 kali 10 pangkat min 4. Maka yang ditanya adalah laju pembentukan NO di sini ya. Maka kita tulis kembali rumusnya VNO, V zat yang ditanyakan sama dengan koefisien NO per koefisien N2O4 kali laju N2O4, di mana koefisien NO adalah 2, koefisien N2O4 adalah 1, sedangkan laju N2O4 adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Maka laju NO sama dengan 2 per 1 kali 3 kali 10 pangkat min 4. Maka laju NO adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Kita masuk ke contoh berikutnya ya. Dalam ruang 5 liter dipanaskan gas N2O4 sebanyak 0,8 mol sampai suhu tertentu sehingga terurai menjadi NO2. Jika setelah 4 detik dalam ruang tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2, maka laju rata-rata penguraian N2O4 adalah titik-titik molar per second. Kita tulis dulu reaksinya, N2O4 diuraikan menjadi NO2, kemudian kita setarakan N2O4 menjadi 2 NO2. Sudah setara ya, di sini N-nya 2, di sana juga O, di kiri juga 2, di kiri O-nya 4, karena juga 2 kali 2, 4. Maka kita tulis dulu mula-mula reaksi sisa. Mula-mula di soal ya, kita merujuk ke soal. Mula-mula gas N2O4 sebanyak 0,8 mol. Kemudian setelah 4 detik, dalam ruang tersebut terdapat 0,6 gas NO2. Maaf. Jadi setelah 4 detik, NO2 yang terbentuk adalah 0,6 mol. Maka eh, jadi NO2 yang bereaksi di sini juga adalah 0,6 mol atau yang terbentuk adalah 0,6 mol setelah 4 detik tersebut. Kemudian ini 0,6 mol, berapakah N2O4 yang bereaksi atau yang diuraikan? Maka kita menggunakan ini untuk mencari N2O4 yang diuraikan, maka kita harus menggunakan perbandingan koefisien. Jika di sini 2, di sini 1, maka N2O4 yang terbentuk adalah 1/2 kali 0,6 mol. Maka eh, N2O4 yang diuraikan adalah sebesar 0,3 mol. Sehingga di akhir reaksi, setelah 4 detik tersebut, gas N2O4 yang sisa adalah 0,5 mol. Maka eh, yang ditanyakan adalah laju rata-rata penguraian N2O4, 0,3 mol ini ya. V. Maka laju penguraian N2O4 dinyatakan sebagai delta konsentrasi N2O4 per delta T. Delta konsentrasi N2O4, karena di sini yang diketahui masih mol, maka kita harus perkan dulu dengan liternya. 0,3 per 5 per DT-nya adalah 4 detik. Ya. Kemudian kita hitung 0,3 per 4 kali 5. Maka V sama dengan 0,3 per 20, sehingga V adalah 0,015 molaritas per second. Ya, terima kasih. Sampai situ saja yang bisa saya sampaikan ya. Maka kita akan lanjut nanti ke materi berikutnya.